Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen mata kuliah Ilmu Kebidanan Ibu Dr. Farida Kartini, Sarjana Agama, Sarjana Sains Terapan, Magister Sains, dan teman-teman yang berbahagia. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmat berupa kesehatan dan sholawat serta salam. Semoga tetap tercurahkan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. 1. Niken Desri Fauzana, 2. Alia Puspita Rizwani, 3. Salma Safira, 4. Putri Adilia, 5. Dina Novitalia, 6. Firsta Fadila, 7. Arum Dea, 8. Catherine Septia, 9. Indana Suroya, 10. Maulidia Puteri, 11. Rizvi Pramesi, 12. Areta Morinda, 13. Regita Rizkiana. Selanjutnya pembacaan materi yang akan dibacakan oleh rekan saya. Organ reproduksi. Pengertian sistem reproduksi merupakan salah satu komponen sistem tubuh yang penting, meskipun tidak berperan dalam homeostatis dan esensial bagi kehidupan seseorang. Pada manusia, reproduksi berlangsung secara seksual. Organ reproduksi yang dimiliki manusia berbeda antara pria dan wanita. Bagian-bagian organ reproduksi. Yang pertama, bagian organ reproduksi luar atau eksternal. A. Labia mayora berfungsi melindungi organ reproduksi bagian luar. B. Labia minora berfungsi sebagai pelindung vagina dan uretra atau saluran pembawa urin keluar tubuh. C. Klitoris merupakan bagian yang sangat sensitif pada rangsangan dan bisa menjadi ereksi. Yang kedua, bagian organ reproduksi dalam atau internal. A. Vagina merupakan saluran yang menghubungkan bagian rahim ke organ bagian luar dengan labia dan vulva sebagai jalan masuknya. B. Rahim merupakan organ berongga berbentuk buah pir dan merupakan tempat tinggal bagi janin yang sedang berkembang. C. Ovarium merupakan kelenjar kecil berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim dan berfungsi menghasilkan sel telur dan hormone. D. Tuba Fallopi merupakan tabung sempit yang melekat pada bagian atas rahim dan berfungsi sebagai saluran jalannya sel telur. Kemudian dysmenorrhea. Pengertiannya, dysmenorrhea atau nyeri haid adalah nyeri atau kram di perut bagian bawah yang muncul sebelum atau saat menstruasi. Dysmenorrhea dapat bersifat ringan, tetapi juga bisa parah sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari. Adapun gejalanya yaitu yang pertama, kram atau nyeri di perut bagian bawah yang bisa menyebar sampai ke punggung bawah dan paha bagian dalam. Kedua yaitu nyeri haid muncul 1-2 hari sebelum menstruasi atau di awal-awal menstruasi. Yang ketiga yaitu rasa sakit terasa intens atau konstans. Kemudian komplikasinya yaitu masalah kesuburan infeksi saluran tuba. Yang pertama pengobatan dan pencegahan. Yang pertama berolahraga secara rutin minimal 30 menit setiap hari. Yang kedua beristirahat dan tidur yang cukup. Kemudian mengkonsumsi makanan bergizi lengkap dan seimbang. Kemudian membatasi konsumsi kafein terutama saat dekat atau waktu haid, kemudian tidak merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, dan terakhir yaitu mengolah stres antara lain dengan melakukan teknik relaksasi. Kemudian endometriosis, pengertiannya merupakan gangguan ginekologi yang ditandai dengan adanya jaringan endometrium di luar kavum uteri yang dapat memicu terjadinya reaksi inflamasi. Penyebabnya terjadi endometriosis sampai saat ini belum diketahui secara pasti, tetapi ada penyakit yang menjadi pemicu penyakit endometriosis seperti retrograd menstruasi, transformasi sel embrio, tindak bedah, gangguan sistem imun tubuh. Gejala endometriosis seperti nyeri pelvik, dispareunia, dan infertilitas. Tidak dapat memiliki anak. Selain itu, dikarenakan nyeri panggul, pendarahan uterus disfungsional, nyeri perut, nyeri suprapublik, sampai disuria. Pencegahannya dengan pemeriksaan pada organ kewanitaan, terutama jika dirasa datang bulan mengalami masalah. Lalu untuk menurunkan resiko penyakit endometriosis seperti olahraga, menghindari mengonsumsi alkohol berlebihan, mengontrol berat badan, dan membatasi asupan kafein.
Pencegahan dengan pemeriksaan pada organ kewanitaan, terutama jika dirasa datang bulan mengalami masalah, lalu untuk menurunkan resiko penyakit endometriosis seperti olahraga, menghindari mengonsumsi alkohol berlebihan, mengontrol berat badan, dan membatasi asupan kafein. Pengobatannya dengan menggunakan obat antiinflasi non-steroid seperti ibuprofen dapat membantu mengatasi rasa nyeri terkait endometriosis. Selain itu, obat-obatan yang membantu mengontrol hormon wanita juga bisa meredakan nyeri yang terjadi akibat penyakit ini. Fibroid rahim. Pengertian. Fibroid rahim adalah pertumbuhan massa yang bersifat non-kanker di dalam rahim atau di luar rahim. Gejalanya yaitu menstruasi yang berkepanjangan, anemia, jumlah sel darah merah rendah, perdarahan antar periode, dispareunia atau hubungan intim yang menyakitkan, sering buang air kecil disebabkan oleh tekanan tumor pada kandung kemih, dan sakit atau tekanan di perut bagian bawah atau punggung bawah. Penyebabnya yaitu ada dua. Yang pertama, faktor hormonal dipicu fluktuasi kadar estrogen dan progesteron. Yang kedua, faktor genetik berdasarkan garis keturunan. Tipe-tipenya yaitu yang pertama ada fibroid intramural, fibroid yang tumbuh di dinding rahim. Yang kedua, fibroid subserosal, fibroid yang tumbuh di bagian luar rahim. Yang ketiga, fibroid submukosa, fibroid yang tumbuh tepat di bawah lapisan rahim dan dapat memadat ke dalam rongga rahim. Pencegahannya yaitu olahraga atau aktivitas fisik, pola makan yang sehat seperti makan buah-buahan dan sayuran dapat mengurangi resiko fibroid rahim. Yang ketiga, hindari merokok. Kebiasaan ini dapat meningkatkan resiko mioma. Pengobatannya yaitu yang pertama, terapi medis atau hormonal dapat membantu mengecilkan fibroid. Terapi meliputi pil KB, jenis IUD yang melepaskan hormon progestin dosis rendah dalam rahim, suntikan hormon. Yang kedua, pembedahan atau operasi dapat menjadi opsi yang digunakan untuk mengobati fibroid rahim, seperti histeroskopi, ablasi endometrium, embolisasi arteri uterina, myomektomi, histerektomi. Selanjutnya, kanker serviks. Pengertian, kanker serviks adalah kanker yang muncul pada sel-sel di leher rahim. Kanker ini terjadi saat ada sel-sel di leher rahim alias serviks yang tidak normal dan berkembang terus dengan tidak terkendali. Penyebabnya, kanker serviks disebabkan oleh human papillomavirus atau HPV. Gejalanya, pertama, pendarahan yang tidak wajar dari MIS-P, siklus menstruasi yang tidak teratur, nyeri pada panggul atau di perut bagian bawah, nyeri saat berhubungan seks, nyeri pinggang atau punggung bawah, badan lemas dan mudah lelah, berat badan menurun padahal tidak sedang diet, kehilangan nafsu makan, dan cairan MIS-P yang tidak normal. Pencegahannya, pertama, rutin melakukan pemeriksaan pap smear, kedua, mendapatkan vaksinasi HPV, ketiga, hindari merokok, keempat, lakukan hubungan intim yang aman dengan menggunakan kondom, yang kelima, menjaga kebersihan area intim kewanitaan. Jenisnya ada dua. Pertama, karsino sel squamosa atau KSS. Karsinoma sel squamosa adalah jenis kanker serviks yang paling sering terjadi. KSS bermula di sel squamosa serviks, yaitu sel yang melapisi bagian luar leher rahim. Kedua, adenokarsinoma adalah jenis kanker serviks yang bermula di sel kelenjar pada saluran leher rahim. Gangguan infeksi menular seksual, HIV atau AIDS. 1. Pengertian, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang dapat melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Gejala 1. Tahap pertama, A. Tidak menimbulkan gejala apapun selama beberapa tahun. B. Mengalami nyeri mirip seperti flu beberapa minggu setelah infeksi, selama 1 minggu 2 bulan. C. Timbul demam, nyeri tenggorokan, ruam, pembengkakan, kelenjar, getah bening, diare, kelelahan, nyeri otot, dan sendi. 2. Tahap 2. Umumnya tidak menimbulkan gejala lebih lanjut selama beberapa tahun. Virus tersebut menyebar dan merusak sistem kekebalan tubuh. Menularkan infeksi sudah biasa dilakukan pengidap kepada orang lain. Tahap 3, daya tahan pengidap rentan sehingga mudah sakit dan akan berlanjut menjadi AIDS.
demam terus-menerus lebih dari 10 hari, sesak nafas, dan mengalami diare yang berat, demam jangka waktu lama. Terjadi infeksi jamur pada tenggorokan, mulut, dan vagina. Timbul bintik ungu pada kulit yang tidak akan hilang. Hilang nafsu makan sehingga berat badan turun drastis. Penyebab penyakit HIV disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus atau HIV. Bila tidak diobati, HIV dapat semakin buruk dan berkembang menjadi AIDS. Penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seks vaginal atau anal, penggunaan jarum suntik dan transfusi darah. Pengobatan, penderita yang telah didiagnosis HIV harus segera mendapatkan pengobatan berupa terapi antiretroviral atau ARV. ARV bekerja mencegah virus HIV bertambah banyak sehingga tidak menyerang sistem kekebalan tubuh. Pencegahan A. Tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. B. Tidak berganti-ganti pasangan seksual. C. Menggunakan kondom saat berhubungan seksual. D. Menghindari penggunaan narkoba, terutama jenis suntik. E. Mendapatkan informasi yang benar terkait HIV, cara penularan, pencegahan, dan pengobatan terutama bagi anak remaja. Gonorea. Gonorea adalah infeksi menular seksual yang dipicu bakteri akibat hubungan seksual. Setelah terinfeksi, masa inkubasi gonorea sampai menimbulkan gejala klinis berlangsung sangat cepat, antara 2-5 hari. Pada wanita, umumnya gonorea tidak menunjukkan gejala. Bahkan hanya 50% wanita yang terinfeksi yang menunjukkan gejala. Gejala paling sering berupa keputihan abnormal, sensasi nyeri atau terbakar saat buang air kecil, dan perdarahan vagina. Selain menyerang alat kelamin, bakteri penyebab kencing nanah juga bisa menyerang organ tubuh lain seperti yang pertama dubur, yang ditandai gatal pada dubur, keluarnya cairan seperti nanah dari rektum, keluarnya darah saat buang air besar, dan sulit mengejan saat buang air besar. Kedua, mata yang dapat menyebabkan sakit mata, kepekaan terhadap cahaya, dan keluarnya cairan seperti nanah dari salah satu atau kedua mata. Yang ketiga, tenggorokan, yang ditandai dengan sakit tenggorokan dan pembengkakan kelenjar getah bening di leher. Dan yang keempat, sendi. Jika satu atau lebih sendi terinfeksi oleh bakteri, artritis septik, sendi yang terinfeksi mungkin akan terasa hangat, merah, bengkak, dan sangat nyeri, terutama saat bergerak. Penyebab kencing nanah adalah infeksi bakteri Neisseria gonorrhoeae yang menular dari orang ke orang melalui kontak seksual. Kemudian bakteri berkembang di area yang hangat dan lembab di salah satu selaput lendir tubuh, seperti alat kelamin, mulut, tenggorokan, mata, dan rektum. Cara mengobati gonore dengan pemberian obat antibiotik. Sebelumnya, dokter akan melakukan diagnosis dengan menggunakan sampel urin maupun swab untuk mengambil sampel dari tenggorokan dan atau rektum jika sudah melakukan seks oral atau anal. Kemudian dokter memberikan antibiotik yang dapat disesuaikan, baik itu diminum atau disuntik. Pencegahan, yang pertama melakukan hubungan dengan pasangan yang saling monogami dan tidak memiliki infeksi. Gunakan kondom dengan cara yang benar setiap kali berhubungan seks, baik itu seks vaginal, anal, ataupun hubungan oral. Jangan berhubungan seks dengan seseorang yang diduga memiliki infeksi menular seksual, seperti memiliki tanda atau gejala infeksi, rasa terbakar saat buang air kecil, atau ruam atau luka genital. Hindari berhubungan seks dengan orang yang tidak diketahui riwayat seksualnya, dan pertimbangkan screening penyakit menular seksual secara teratur. Selanjutnya ada herpes genital. Herpes kelamin atau herpes genital adalah penyakit menular seksual pada pria dan wanita yang ditandai dengan luka lepuh di area kelamin. Namun, herpes genital juga terkadang tidak menimbulkan gejala apapun, sehingga kondisi ini sering tidak disadari oleh penderitanya. Penyebab herpes genital adalah virus herpes simplex atau HSV. Tipe herpes genital ada tipe 1, HSV tipe 1, yaitu tipe yang umumnya menyebabkan luka atau lecet pada daerah sekitar mulut. Tipe ini ditularkan melalui kontak kulit, walaupun juga dapat menyebar ke daerah genital saat melakukan oral seks. Yang kedua, ada HSV tipe 2.
tipe yang umumnya menyebabkan herpes genital. Tipe ini ditularkan melalui kontak seksual maupun kontak kulit, meskipun seseorang tidak memiliki luka terbuka pada tubuhnya. Pengobatan herpes genital. Pengobatan herpes genital umumnya dilakukan dengan pemberian obat antivirus dengan tujuan yang pertama, mempercepat proses penyembuhan luka saat tanda dan gejala pertama kali timbul. Yang kedua, mengurangi derajat keparahan dan durasi dari keluhan. Yang ketiga, mengurangi frekuensi kekambuhan dan penyakit. Yang keempat, ada meminimalkan kemungkinan untuk menularkan virus ke individu lain. Pencegahan dari herpes genital itu sendiri, yang pertama menggunakan kondom saat melakukan hubungan intim dengan pasangan yang tidak jelas status infeksi menular seksualnya. Yang kedua, memeriksa status infeksi menular seksual secara berkala bagi individu yang berhubungan intim dengan lebih dari satu pasangan. Yang ketiga, hindari berciuman atau melakukan seks oral bila diri sendiri atau pasangan memiliki luka pada daerah sekitar mulut. Yang keempat, hindari berbagai macam mainan seks. Cara menjaga kesehatan organ reproduksi. Yang pertama, bersihkan organ intim dengan benar. Cara membersihkan vagina yang benar adalah dengan membasuhnya dari depan ke belakang, atau dari arah vagina menuju anus, terutama setelah buang air kecil dan buang air besar. Jika dibersihkan secara tidak tepat, kuman dari anus bisa terbawa menuju vagina. Yang kedua, mengkonsumsi makanan yang sehat. Beberapa asupan nutrisi yang penting bagi kesehatan reproduksi wanita adalah protein, lemak, antioksidan, serat, serta vitamin dan mineral. Nutrisi-nutrisi tersebut bisa diperoleh dari buah-buahan, sayuran, kacang-kacangan, susu, telur, daging, dan ikan. Selain itu, cukupi juga kebutuhan cairan tubuh dengan minum sekitar 8 gelas air per hari. Yang ketiga, mengelola stres. Stres berlebihan dapat menyebabkan gangguan kesuburan. Penting untuk mengurangi stres agar tidak berdampak lebih lanjut pada kesehatan reproduksi. Yang keempat, menjaga berat badan. Berat badan yang berlebihan atau obesitas atau justru terlalu rendah dapat mengganggu ovulasi dan produksi hormon yang mengatur kesuburan seorang wanita. Yang kelima, menerapkan gaya hidup yang sehat. Salah satu cara menjaga organ reproduksi adalah menerapkan gaya hidup yang sehat. Hentikan kebiasaan merokok dan mengkonsumsi minuman beralkohol, karena dapat menurunkan tingkat kesuburan dan sulit mendapatkan keturunan. Yang keenam, sering mengganti celana dalam. Kondisi celana dalam yang lembab menjadi tempat favorit bakteri dan jamur untuk berkembang biak. Jika dibiarkan, dapat menyebabkan infeksi jamur, iritasi pada vagina. Untuk mencegah hal tersebut, wanita harus rajin mengganti celana dalam minimal 2 kali sehari. Baik, demikian dari kelompok kami. Saya sebagai moderator, mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.